Pemirsa, sementara itu Pemkab Musirawas Utara atau Muratara melalui Dinas Pariwisata akan menjadikan Danau Rayo sebagai wisata unggulan di bumi berselang serundingan. Sejumlah fasilitas penunjang telah dibangun seperti ruang publik hingga musola dan pendukung lainnya, sehingga menjadi magnet bagi wisatawan lokal hingga mancanegara melancong ke Danau Rayo yang identik dengan legenda Bujang Kurap tersebut. Berdharma wisatalah ke Danau Rayo. Jaraknya tidak terlalu jauh dari ibu kota Kabupaten Muratara. Lebih kurang 5 km dari pusat pemerintahan, lokasi wisata alam yang masih alami ini berada di Desa Sungai Jernih, Kecamatan Muara Rupit. Jalan menuju ke Danau Rayo dapat diakses dengan mudah, jalan aspal, bisa dengan naik roda 4 atau roda 2. Sepanjang jalan Anda akan melihat perkampungan, hutan karet, dan kampung suku anak dalam atau SAD Sungai Jernih. Sungguh ini akan menjadi pengalaman tak terlupakan jika Anda bersama datang berkunjung ke sana. Sesampainya di kawasan depan Danau Rayo, Anda akan melihat gerbang sebagai pintu masuk. Di atas lahan lebih kurang 2 hektar telah dibangun ruang publik, panggung teater, tulisan I Love Danau Rayo, musola, dan tempat istirahat. Sejumlah spot foto pun tersedia, sangat indah sekali pemandangan Danau Rayo tersebut. Sejak 2019 lalu, Dinas Pariwisata Kabupaten Muratara telah melakukan pengembangan. Meski kawasan ini milik warga setempat, namun pemerintah daerah tetap memerhatikannya. Karena Danau Rayo akan dijadikan objek wisata unggulan Kabupaten Muratara. Pengembangannya kita menambah perluasan areal dengan pengadaan tanah seluas 2 hektar. Sehingga beberapa fasilitas pendukung dari Danau Rayo ini sudah ada. Sekarang sudah ada musola, toilet sudah ada. Tapi nanti kan kita tambah lagi untuk minimal lahan parkir kan. Mungkin kotik-kotik juga, kemudian kios-kios. Asisten 2 Setda Muratara Haji Soeharto Patih menjelaskan, pengembangan area dan perluasan di atas lahan sekitar 2 hektar Danau Rayo terus dilaksanakan. Soeharto sapaannya memastikan ke depan akan ditambah lahan parkir, juga bangunan cottage diperkirakan selesai tahun 2021 mendatang. Soeharto membenarkan sebagian wilayah Danau Rayo ini milik warga setempat, sehingga pemerintah kabupaten beli untuk dikembangkan lebih lanjut. Sekarang ini sudah dibangun ruang publik, musola, spot foto, dan lain-lain. Soeharto mengakui meski pengembangan Danau Rayo terhambat tahun 2020 ini, dengan adanya refusing dari pemerintah pusat untuk penanganan COVID-19, tidak menyurutkan pemerintah kabupaten untuk terus mengeksplor pesona Danau Rayo, tentu dengan penambahan fasilitas lainnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Muratara, Titin Martina, memaparkan, pada tahun 2019 pihaknya telah mempersiapkan dasar-dasar atau software pengembangan Danau Rayo ini, sehingga dapat mengembangkan Danau Rayo menjadi wisata unggulan Kabupaten Muratara. Sebab wisata alam ini lokasinya terdekat dengan jantung kota sehingga pihaknya optimis dapat menggait wisatawan. Untuk tahun 2020, Danau Rayo ini sudah banyak yang diprogramkan, artinya pengembangan. Kalau tahun 2019 kita mempersiapkan dasar-dasar, katakanlah softwarenya. Softwarenya itu antara lain kita siapkan pemandu wisata, kita siapkan homestay, kita siapkan Pok Darwis, kita siapkan namanya desa wisata. Ini tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 keinginan kita yang bertanggung jawab di Dinas Pariwisata bahwa bagaimana sih mengembangkan ini? Bagaimana mengembangkan Danau Raya ini menjadi wisata unggulan di Kabupaten Musirawas. Sedangkan pemenang Bujang Muratara tahun 2019 Mili Umri menganggap Danau Rayo pantas dikembangkan sebab memiliki potensi wisata yang masih asri. Menurut Mili Umri, banyak tempat spot foto yang bagus di kawasan Danau Rayo. Ya, tentu sebagai duta pariwisata harusnya Danau Rayo walaupun saat ini ada COVID-19 ataupun COVID-19 tidak menghalangi minat dari pariwisata atau pariwisatawan untuk datang berkunjung ke Danau Rayo. Dan juga di Danau Rayo memiliki banyak potensi alam yang tentunya bagus untuk kita kunjungi. Seperti kita lihat di belakang kita ini ada Danau Rayo yang tentunya sangat luas, udaranya masih asri, dan juga di sini telah tersedia yaitu spot-spot foto dan juga berbagai arena air atau arena permainan untuk air.
Laporan tim Silampari TV.